Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang sangat saya hormati seluruh jamaah pengajian Angkatan Muda Muhammadiyah di lingkungan pimpinan cabang Muhammadiyah Patrang. Saya sangat berbahagia sekali pada malam hari ini bertemu dengan kader-kader penerus perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah. Dan kebetulan tema yang diminta pada malam hari ini adalah tematik. Temanya adalah Islam berkemajuan. Jadi sekarang kita akan berbicara Islam berkemajuan. Nah, para jamaah yang berbahagia, istilah kemajuan di dalam Muhammadiyah itu sudah sering kita dengar. Dan banyak acara-acara persyarikatan Muhammadiyah itu menggunakan tema berkemajuan. Jadi banyak sekali event-event yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah itu menggunakan tema berkemajuan. Karena ternyata istilah berkemajuan ini kita dapati pada beberapa dokumen Muhammadiyah itu sejak berpuluh tahun yang lalu. Sehingga tidak heran kalau kita lihat saat ini banyak sekali tema-tema yang akan dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah itu bertemakan Islam berkemajuan atau menggunakan istilah kemajuan. Terima kasih. Misalnya adalah tema Muktamar Muhammadiyah keberapa? Di tahun 2022 ini Muktamar Muhammadiyah keberapa adik-adik? 47, ada 48. Yang benar berapa? 49, 46, diurut semuanya. Iya. Yang benar Muktamar Muhammadiyah ke-48. Dilaksanakan di mana? Madura? Di Solo, ya betul. Ya. Termasuk Muktamar Muhammadiyah ke-48 pada 18 sampai 20 November tahun 2022 itu menggunakan istilah kemajuan juga. Nah, ada di antara adik-adik yang hafal tema Muktamar Muhammadiyah ke-48? Ada? Enggak ada? Enggak ada? Memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Kan ada kata memajukan, masih juga mengandung unsur berkemajuan. Dan seringkali apa-apa yang digagas oleh persyarikatan kita Muhammadiyah ini sering juga menggunakan tema-tema berkemajuan. Nah, itu Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo. Temanya adalah memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Ternyata istilah kemajuan itu juga sudah digunakan pada saat Muktamar Muhammadiyah ke-37 sejak tahun 1968. Jadi pada Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 itu
itu ada pemakalah yang mempresentasikan judul makalahnya adalah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, untuk mencapai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di dalam makalah itu disebutkan ciri-ciri untuk menjadikan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ada 10 ciri. Salah satu di antaranya adalah masyarakat berkemajuan. Jadi sudah disebut sejak 1968. Karena sudah disebut sejak 1968 pada Muktamar Muhammadiyah ke-37, maka tentu istilah berkemajuan itu sudah merupakan istilah yang tidak asing lagi di Persyarikatan Muhammadiyah. Nanti saya ceritakan bahkan sejak rumusan tujuan Muhammadiyah pada Statuta Muhammadiyah tahun 1912 itu sudah ada istilah berkemajuan. Jadi sesungguhnya bagi adik-adik yang baru mendengar istilah itu hanya karena kelahiran adik-adik saja yang baru-baru ini, yang 20 tahun terakhir ini. Tapi sesungguhnya itu merupakan istilah yang digunakan sejak lama. Artinya, kalau kita berbicara tentang konsep berkemajuan, apa yang dipikirkan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan itu sesungguhnya merupakan konsep yang telah melampaui daripada zamannya. Saat itu 1912 pada dokumen Statuta Muhammadiyah, pada tujuan Muhammadiyah itu ada istilah berkemajuan. Nanti saya bacakan. Nah, artinya apa? Muhammadiyah ini menginginkan peradaban yang maju itu sudah sejak lama sekali. Nah, itu di dalam Muktamar Muhammadiyah ke-37 dan ke-48. Nah, Muktamar tahun 1968 dan Muktamar yang akan kita laksanakan di tahun ini pada bulan depan itu ada istilah berkemajuan. Nah, sesungguhnya pengertian daripada Islam yang berkemajuan itu apa? Ini adik-adik yang ikut kajian harus tahu. Ketika kita membicarakan Islam yang berkemajuan, maka kita harus bisa mendefinisikan apakah Islam yang maju itu, Islam yang berkemajuan itu yang seperti apa. Saya teringat apa yang disampaikan oleh almarhum Pak Najib Hamid, ya, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Saat itu beliau masih menjadi Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, mendefinisikan Islam yang berkemajuan itu adalah Islam yang sesuai dengan syariat, tetapi cocok dengan zamannya. Sekali lagi, Islam yang berkemajuan itu adalah Islam yang sesuai dengan syariatnya, tetapi cocok dengan zamannya. Misal, kita mau sholat, ya, kita mau sholat. Secara syar'i kita harus menutup aurat. Pertanyaan saya, menutup aurat batasannya untuk laki-laki mana? Oke, secara umum fikih berpendapat mulai dari pusar hingga lutut. Nah, tetapi kan kita tutup semuanya menjadi bagian daripada etika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ketika kita sholat secara syariat kita harus menutup aurat kita. Begitu pula yang perempuan. Adik-adik yang perempuan kalau sholat batasan menutup auratnya apa? Ya, seluruh anggota tubuh kan biasanya diterjemahkan seperti itu. Kecuali telapak tangan dan wajah. Oke. Itu secara syariat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga memberi contoh seperti itu. Nah, tetapi Islam yang berkemajuan itu selain sesuai dengan syariatnya, itu juga harus cocok dengan zaman. Misal, ketika kita sholat, apakah harus pakai jubah yang laki-laki? Dulu Rasulullah kan kalau sholat pakai jubah ya.
Ya kan? Pakai jubah, pakai pakaian panjang, kemudian pakai sorban. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat menggunakan pakaian yang panjang, pakai jubah, lalu kemudian beliau juga bersorban. Saat ini kita hidupnya jauh, bahkan tidak pernah sama sekali berjumpa dengan Rasulullah. Kehidupan kita adalah kehidupan yang jauh masanya jika dibandingkan dengan masa Rasulullah. Lalu kemudian ketika kita sholat, kita nggak pakai jubah, pakai celana, boleh atau tidak? Boleh. Yang laki-laki pada saat sholat kita mengenakan sarung, boleh atau tidak? Boleh. Kita pakai kulot. Kulot itu celana di bawah lutut. Boleh atau tidak? Boleh. Kita sholat pakai songkok, tidak menggunakan sorban sebagaimana yang dikenakan oleh Rasulullah. Boleh tidak? Boleh. Kebolehan itu karena itu kita menyesuaikan dengan kecocokan zaman, tetapi tidak bertentangan dengan syariat. Jadi secara syariat, pokoknya sholat itu menutup aurat. Perkara kita menutup auratnya pakai apa, itu sudah menjadi bagian daripada kecocokan dengan zaman. Nah itu loh, ketika kita berbicara tentang konsep Islam yang berkemajuan, maka Pak Najib Hamid saat itu menerjemahkan Islam yang berkemajuan itu adalah Islam yang sesuai dengan syariatnya, tidak bertentangan dengan syariat, tetapi cocok dengan zamannya. Adik-adik yang perempuan misalnya, ketika jalan-jalan ya, lupa tidak bawa mukena, lalu kemudian pakaian yang dikenakan itu sudah merupakan pakaian panjang yang sudah menutup semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Tiba-tiba adik-adik sholat dalam keadaan seperti itu, boleh atau tidak? Nah, tapi kita pastikan pakaian kita adalah pakaian yang betul-betul menutup sebagaimana fungsi mukenah itu. Itu boleh. Nah, jadi kita berpakaian sebagaimana pakaian yang umumnya kita pakai, yang dipakai oleh orang Indonesia, itu boleh karena kita memahami konsep daripada Islam berkemajuan. Islam berkemajuan itu tentu tidak bisa disamakan dalam hal muamalah duniawiyah, tidak bisa disamakan dengan zaman Rasulullah SAW dulu. Tetapi memang sekarang ada orang yang ingin mengembalikan Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, baik di dalam ibadah maupun di dalam muamalah duniawiyah. Misal, dulu itu Rasulullah ketika berkendara pakai sepeda motor atau tidak? Ya, pakai apa? Pakai unta. Sekarang kita berkendara apakah harus pakai unta? Tidak kan? Boleh tidak kita pakai sepeda motor? Boleh, karena itu urusannya adalah urusan muamalah duniawiyah. Jadi untuk muamalah duniawiyah, adik-adik boleh berpikir maju, tidak harus dikembalikan sebagaimana zaman Nabi, zaman Rasulullah. Lah kalau kita ingin mengembalikan pada zaman Nabi pada semua hal, termasuk dalam hal muamalah duniawiyah, sekarang kita ngaji ini nggak boleh pakai mikrofon, nggak boleh direkam seperti ini. Kita mana pernah mendengarkan atau menjumpai rekaman Rasulullah ketika berdakwah dengan para sahabat? Nggak ada kan? Nggak ada. Orang haji harus naik unta, tidak boleh naik pesawat. Karena kita memahami konsep daripada Islam yang berkemajuan, itu adalah Islam yang sesuai dengan syariat, tetapi cocok dengan zaman. Nah, cocok dengan zaman itu pada wilayah-wilayah muamalah. Pada wilayah-wilayah ibadah, kita harus tetap menyesuaikan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sholat misalnya. Sholat itu kalau dalam pengertian fikih, pengertiannya apa adik-adik? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sholat diterjemahkan sebagai doa. Secara istilah, menurut fikih, sholat itu kan sebuah aktivitas atau perbuatan yang diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan
salam dengan syarat dan rukun tertentu. Itu sholat. Lalu kemudian kita ingat hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat, kata Nabi. Nah, artinya sholat itu adalah aktivitas yang kita lakukan mulai dari takbir, tentu diawali dengan niat, lalu kemudian diakhiri salam dengan syarat dan rukun tertentu. Kalau kita meninggalkan salah satu rukun sholat, itu boleh atau tidak? Misal karena kita males, biar cepat sholatnya, nggak usah pakai rukuk, nggak usah pakai sujud, dari takbir langsung ke tahiyat akhir. Bisa tidak seperti itu? Tidak bisa, karena urusan ibadah itu harus disesuaikan dengan contoh dari Rasulullah. Jadi untuk ibadahnya kita harus menyesuaikan dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi untuk muamalah duniawiyah kita boleh menyesuaikan dengan kecocokan zaman. Paham adik-adik ya? Oke, itu adalah pengertian dan contoh-contoh daripada Islam berkemajuan. Nah, setelah kita tahu pengertian daripada Islam berkemajuan adalah Islam yang sesuai dengan syariat dan cocok dengan zaman, maka yang kedua, adik-adik harus paham di dalam persyarikatan Muhammadiyah itu ada konsep Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam yang berwatak tajdid dan tajrid. Sekali lagi, kita harus juga bisa mempelajari dan memahami watak Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam yang berwatak tajdid dan tajrid. Jangan salah sebut. Tajdid artinya apa? Pembaruan. Tajrid pemurnian. Nah, oke, mari kita awali dari istilah tajdid terlebih dahulu, pembaruan. Sekali lagi, tidak semua wilayah-wilayah ajaran Islam boleh kita perbarui. Meskipun Muhammadiyah ini merupakan gerakan tajdid, gerakan pembaruan, tiba-tiba adik-adik mau merevisi isi Al-Quran, itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Ustadz, saya ingin isinya Al-Quran ini supaya baru, maka saya revisi. Jangan, itu tidak boleh, ya kan? Nah, lalu kemudian karena Muhammadiyah gerakan tajdid yang mana yang diperkenankan diperbarui oleh Muhammadiyah? Yang mana yang diperkenankan untuk diperbarui? Ayo, bisa nggak mengutarakan? Tajdid, pembaruan kan? Paham, tahu kalau tajdid itu pembaruan. Tapi jangan semua wilayah agama diperbarui. Nah, pokoknya seperti awal tadi, kata kuncinya yang boleh kita perbarui adalah hal-hal yang berkenaan dengan muamalah duniawiyah. Yang terkait dengan ibadah, yang terkait dengan akidah, itu tidak boleh kita perbarui. Makanya pada saat kita belajar tajdid, gerakan pembaruan, sekaligus juga jangan lupa kita belajar tajrid. Tajrid apa artinya? Pemurnian, yang dalam bahasa lain disebut dengan purifikasi. Oke, purifikasi, pemurnian. Dalam hal ibadah, dalam hal akidah, dalam hal iman, itu harus kita murnikan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita nggak boleh melakukan pembaharuan sedikit pun. Misal sholat tadi, kita revisi, nggak usahlah diawali dengan takbiratul ihram, itu kesuwen. Diawali saja dengan rukuk. Jadi begitu Allahu Akbar itu langsung rukuk tanpa takbiratul ihram dan bersedekap misalnya. Nah, pada wilayah-wilayah ibadah kita harus tajrid, harus melakukan purifikasi.
persis sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, nggak boleh kurangi, nggak boleh ditambahi. Persis dicontoh sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Islam berkemajuan, yang pertama tadi kita definisikan sebagai Islam yang sesuai dengan syariat, tetapi juga cocok dengan zamannya. Kemudian yang kedua, kita definisikan sebagai Islam yang antara watak tajdid dan tajrid, itu kita harus bisa memahami pada wilayah-wilayahnya. Kadang-kadang ketika kita ini tidak bisa memahami pada wilayah, mana wilayah tajdid, mana wilayah tajrid, maka akan menjadi rancu pola beragama kita. Misal ada khotib Jumat gitu ya, ada khotib Jumat. Dia pakai mic, ya kan, pakai pengeras suara seperti kita yang pakai sekarang ini. Itu kira-kira pada zaman Rasulullah ada nggak pengeras suara kayak gitu? Tidak ada. Tapi kenapa kita boleh pakai? Karena ini muamalah duniawiyah. Ini pada urusan tajdid, pada urusan pembaruan, yang tidak boleh ditinggalkan pada saat khutbah Jumat itu, misalnya syarat dan rukun khotib, itu tidak bisa ditinggalkan. Harus kita sesuaikan dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu kita harus tajrid, harus kita lakukan pemurnian persis sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, banyak contoh yang bisa kita pahami mana kita boleh bertajdid, mana kita harus bertajrid. Lalu kemudian yang ketiga, Islam yang berkemajuan itu adik-adik, saya ingat sumber ya, kalau di dalam catatan saya ini saya sertakan gambar bukunya sesungguhnya. Saya ingat sumber yang ditulis oleh Profesor Dr. Andes Haji Asmuni Abdurrahman. Prof. Asmuni Abdurrahman itu menulis buku judulnya memahami makna tekstual, kontekstual, dan liberal. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik adalah memahami ayat-ayat baik di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain kita pahami secara tekstual, itu juga harus kita sesuaikan dengan konteksnya. Misal dulu itu kenapa wanita-wanita pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bercadar, adik-adik yang perempuan bercadar ya, bercadar. Nah, tapi sekarang kok kita tidak, dalam rangka menyesuaikan dengan kecocokan zaman. Kenapa sekarang kita tidak bercadar? Nah, ternyata ada satu klausul yang menjelaskan di situ supaya perempuan-perempuan saat itu tidak terkena oleh debu yang menyebabkan penyakit. Maka kemarin pada saat kita 2 tahun virus corona, pandemi itu sesungguhnya wanita-wanita kan jangankan wanita, laki-laki pun sesungguhnya kan juga bercadar kita ketika kita menggunakan masker. Nah, itu klausulnya seperti itu. Tetapi karena tidak ada penyakit misalnya demi keleluasaan bernafas, itu sesungguhnya kita boleh melepas cadar itu. Nah, itulah kita harus memahami, jangan hanya tekstualnya saja, tetapi harus dipahami dengan kontekstualnya. Jadi itu loh, Islam yang berkemajuan itu kita bisa memaknai mana makna tekstualnya, mana makna kontekstual. Secara tekstual, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memberikan satu anjuran kepada laki-laki agar menggunakan celana di atas mata kaki. Karena apa? Supaya tidak menyerupai orang-orang yang berlebihan dan menyombongkan diri. Karena saat itu banyak orang yang menyombongkan diri, menggunakan satu pakaian, celana dalam hal ini sampai berlebihan. Karena mungkin dia kuat beli kain yang banyak ya, akhirnya kemudian dipanjangkan.
Nah, supaya tidak menyerupai orang-orang yang berlebihan seperti itu, yang mengakibatkan sombong, maka Nabi SAW anjurkan untuk menggunakan celana di atas mata kaki. Lah, itu teksnya seperti itu, tetapi secara kontekstual, kalau kita sekarang menggunakan celana di atas mata kaki malah justru bisa menjadikan kita sombong, kan konteksnya seperti itu. Banyak pula orang yang supaya disebut dia sebagai seorang Islam yang tulen, beriman dan bertakwa kepada Allah, lalu kemudian berpakaian sebagaimana pakaian yang dikenakan oleh Rasulullah. Kemana-mana pokoknya berjubah, nggak mau pakai hem, nggak mau, apalagi kaos oblong dia nggak mau. Kemana-mana pakai sorban, pakai topi dia nggak mau, karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Misal yang seperti itu. Nah, kemarin saya ingat pada saat pembukaan education conference awards di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Pak Saad Ibrahim, Ketua PWM Jawa Timur berfatwa, mari guru-guru dan pelajar-pelajar Muhammadiyah mengingatkan kembali makna daripada kebermuhammadiyahannya. Termasuk diantaranya beliau menyinggung tidak tentu orang yang menggunakan pakaian yang Islami, yang dimaksud adalah bersorban sampai pada berjubah, itu betul-betul memiliki nilai ketakwaan yang tinggi. Jangan-jangan di dalam hatinya masih terselip kesombongan. Jangan-jangan di dalam hatinya masih terselip niat yang tidak ikhlas supaya dilihat oleh orang sok Islami. Paham maksudnya ya? Jadi ketika kita memaknai Islam yang berkemajuan, selain tadi kita hubungkan dengan syariat dan kecocokan dengan zaman, lalu kemudian kita hubungkan dengan tajdid dan tajrid, yang ketiga kita hubungkan dengan makna tekstual dan kontekstualnya. Jadi memahami agama itu jangan terjebak pada teksnya saja, tetapi juga harus kita pahami konteksnya. Nah, itulah adik-adik Islam yang berkemajuan. Lalu saya sampaikan ada 3 ciri Islam yang berkemajuan. Ini ditulis oleh Pak Abdul Mu'ti. Ini pendapat Pak Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Islam yang berkemajuan itu ada 3 ciri. Yang pertama, saya bacakan. Seseorang yang bertauhid murni, berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga penuh kasih sayang terhadap orang lain dan optimis. Pertama, ciri Islam yang berkemajuan itu adalah berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tadi menurut siapa? Ini menurut Pak Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pertama, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Persyarikatan kita Muhammadiyah ini juga sering mendefinisikan bahwa Muhammadiyah itu sebagai gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang dalam bahasa Muhammadiyah disebut sebagai ar-ruju ilal Quran was sunnah. Jadi Islam yang berkemajuan itu kita juga harus memiliki pegangan begitu loh, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di sini masih ditambah lagi, biasanya orang yang memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah itu bisa memancarkan rasa kasih sayang sesama manusia. Kan di dalam Al-Quran itu ada misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita menerapkan ayat itu dalam kehidupan sehari-hari, karena kita berpegang teguh pada Al-Quran, maka kita harus menebarkan kasih sayang. Nah, menebarkan kasih sayang itu
Ya banyak macamnya. Misalnya peduli kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Misalnya menunaikan zakat. Itu bagian daripada menebar kasih sayang. Pernah nggak adik-adik di sini kalau bulan Ramadan itu buka bersama? Pernah apa sering? Sering apakah selalu? Terus pokoknya selalu. Buka bersama yang menurut terminologi sekarang disingkat dengan buber itu, buka bersama itu kan nasi yang kita makan itu hasil daripada berbagai donasi orang-orang yang menginginkan pahala untuk memberikan orang yang sedang berbuka puasa. Nah, itu adalah aktualisasi daripada kasih sayang, kepedulian kita terhadap sesama. Misalnya di sini yang bermukim di LKSA Nurul Husna, itu kan lembaga sosial Muhammadiyah yang operasionalnya itu dari orang-orang yang menginginkan kasih sayang, yang mendermakan sedikit atau sebagian hartanya untuk kepentingan adik-adik. Itu kalau orang nggak memiliki kasih sayang kan nggak bisa kayak gitu. Jadi Islam yang berkemajuan didefinisikan ciri-cirinya oleh Pak Abdul Mukti. Yang pertama adalah berpegang teguh pada Al-Quran, lalu kemudian di situ dilanjutkan sehingga dia penuh kasih sayang, bisa menebar kasih sayang terhadap orang lain dan optimis. Itu ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Masih sama seperti yang pertama tadi, tapi kelanjutannya ini. Kalau yang pertama tadi berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah sehingga bisa menebar kasih sayang, lalu yang kedua ini berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan dalam mengembangkan pemahaman menggunakan pendekatan ilmiah. Jadi Islam yang maju itu adalah Islam yang ketika memahami ilmu pengetahuan itu menggunakan pendekatan-pendekatan Al-Quran. Atau Al-Quran kita dekati dengan ilmu pengetahuan, scientific. Nah, misalnya begini. Beberapa waktu yang lalu ketika Prof. Agus Purwanto ngisi pengajian, itu kan dia memberikan wawasan kepada kita bagaimana memahami Al-Quran itu dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Misal ketika Al-Quran mengatakan bahwa minuman surga itu adalah jahe, itu Al-Quran ya. Ini ada unsur jahenya apa enggak tadi? Oh, ini jahe merah ya. Oke, ini adalah minuman Al-Quran, iya kan? Jahe merah. Al-Quran menyebut seperti itu, minuman surga itu katanya dari jahe. Tetapi kenapa kok jahe? Kok tidak disebut yang lain? Misalnya kelor gitu kan nggak ada itu. Nah, untuk membuktikannya harus dijawab dengan ilmu pengetahuan. Berarti harus dijawab dengan penelitian, harus dijawab dengan riset. Nah, itulah yang dimaksud Islam berkemajuan itu, memahami Al-Quran dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Jadi apa yang kita katakan itu kita Islami tetapi kita ilmiah gitu. Itu ciri Islam berkemajuan yang kedua. Ciri Islam yang berkemajuan yang ketiga adalah berijtihad. Adik-adik paham definisi ijtihad itu apa? Ijtihad. Ya, yang keras. Ijtihad itu apa? Berjuang di jalan Allah. Loh, bukan berjihad ya, berijtihad ya. Berijtihad. Berijtihad itu kan mengerahkan segala kemampuan intelektual kita untuk merumuskan hukum-hukum yang dulu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Itu berijtihad. Jadi ciri Islam berkemajuan yang ketiga adalah berijtihad. Kemampuan bagi kita untuk mengerahkan
daya nalar kita untuk merumuskan hukum-hukum yang dulu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Misal, sekarang berkembang teknologi, ya, berkembang teknologi, misalnya yang namanya bayi tabung. Adik-adik paham bayi tabung? Bayi tabung itu bayi, ya, bayi, tetapi dia tidak melalui proses di dalam kandungan. Pokoknya antara laki-laki, sperma laki-laki dan sel telur wanita bertemu tetapi tidak di dalam rahim. Ada satu teknologi yang sudah sangat canggih begitu untuk bisa melakukan aktivitas percampuran di situ, kemudian menjadilah bayi. Nah, pada zaman Nabi kan belum ada teknologi secanggih itu. Sehingga kalau kita cari, ya tolong fokus kembali. Sehingga kalau kita cari di dalam hadis, pasti tidak pernah akan ada hukum dari Rasulullah SAW untuk menghukumi apa hukumnya bayi tabung itu. Nah, karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka kita boleh melakukan ijtihad. Sekali lagi bukan jihad, ya. Ciri yang ketiga adalah ijtihad. Jadi menurut Pak Abdul Mu'ti, ciri Islam yang berkemajuan yang pertama adalah berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu kemudian dari pemahaman dia terhadap Al-Quran dan As-Sunnah itu dapat mencerminkan karakter kasih sayang dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua adalah berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah di dalam rangka mengimplementasikan ilmu pengetahuan. Sehingga ketika kita Islami, tetapi kita juga nggak kuper terhadap ilmu pengetahuan. Jangan sebaliknya, wawasan keislamannya oke. Al-Quran dia hafal 30 juz. Begitu berbicara ilmu pengetahuan yang bersifat umum, tapi dia tidak. Jadi tidak bisa memahami sebuah realitas gitu loh. Jadi mari ilmu pengetahuan kita ini kita sandarkan dengan nilai-nilai Al-Quran. Kenapa di dalam Al-Quran itu ada surat yang namanya Wal Asri misalnya? Itu kan memerintahkan kita supaya kita ini disiplin. Ternyata riset membuktikan biasanya orang-orang yang mudah terserap pada dunia kerja itu adalah orang-orang yang memiliki etos kerja yang tinggi. Biasanya orang yang memiliki etos kerja yang tinggi itu adalah orang yang disiplin, tepat waktu gitu. Memang statusnya santri, tetapi ketika kajian sok terlambat misalnya, ya, pengasuh sudah menyatakan jangan makan dulu, makanya nanti dilanggar, itu kan gak disiplin. Misal kan gitu, ya salah yang mau cerita ngono barang. Ya, misalnya seperti itu. Jadi mari kita itu mengamalkan sesuatu berpedoman pada Al-Quran. Kemudian ciri yang ketiga adalah berijtihad. Dan sampai sekarang pintu ijtihad itu ya belum tertutup. Nah, tetapi adik-adik, berijtihad ini juga ada syarat-syarat khusus. Tidak semua orang bisa berijtihad, tidak semua orang bisa menjadi mujtahid. Apabila kita belum mampu berijtihad, maka mari kita ikuti pendapat-pendapat yang bisa diterima. Misalnya kalau dalam Persyarikatan Muhammadiyah, ya kita ikuti pendapat yang tertera pada himpunan putusan tarjih misalnya. Karena itu dirumuskan oleh ulama-ulama yang telah mampu melakukan ijtihad. Nah, sebagai bagian yang agak akhir, saya akan sampaikan begini. Kenapa di dalam Islam berkemajuan itu kita harus menyesuaikan zaman tetapi tidak boleh bertentangan dengan syariat? Dasar daripada itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sehingga kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kamu lebih tahu urusan duniamu. Berpakaian itu kan urusan dunia. Urusan ibadahnya sepanjang yang kita kenakan adalah menutup aurat.
Perkara kerudungnya ini modelnya ini macam-macam, kemudian warnanya macam-macam, terserah. Itu nggak ada ketentuan, itu urusan dunia. Nabi katakan kamu lebih tahu urusan duniamu. Kita tadi ke sini naik sepeda motor dengan berbagai merek. Ada juga yang jalan kaki, silakan. Itu nggak ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Apakah harus naik onta? Nggak, itu urusan dunia. Kata Rasul SAW, kamu lebih tahu urusan duniamu. Kemudian yang berikutnya, adik-adik, Ki Haji Ahmad Dahlan itu pernah mengatakan seperti ini. Ini yang saya katakan bahwa pemikiran berkemajuan Ki Haji Ahmad Dahlan itu sudah terbangun sejak lama. Ini banyak ya kita jumpai di dalam berbagai flyer atau quotes yang disebarkan oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini saya kutip. Kata Kiai Dahlan, ini pemikiran kemajuan Ki Haji Ahmad Dahlan ya. Dadiyo kiai sing kemajuan lan ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Mas Anam paham maksudnya ya? Dadiyo kiai sing kemajuan lan ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Jadilah kiai yang berkemajuan, yang punya orientasi berpikir maju, jangan jumut terbelakang, dan jangan sampai lelah engkau berjuang membesarkan persyarikatan Muhammadiyah ini. Jadi memang Ki Haji Ahmad Dahlan itu sudah berpesan, kita itu jangan sampai lelah berjuang bersama persyarikatan Muhammadiyah untuk mengembangkan Muhammadiyah kita ini, tetapi dengan manajemen yang modern, dengan manajemen yang berkemajuan. Saya tadi itu sampai foto ke Mas Anam bahwa kok ya pada bulan September akhir kemarin Suara Muhammadiyah itu di dalam tajuk rencananya itu berbicara tentang melawan Islam yang jumud. Melawan Islam yang jumud itu artinya kita harus berpikir yang berkemajuan, yang maju. Jumud artinya apa, adik-adik? Terbelakang. Nah, karena ternyata Ki Haji Ahmad Dahlan juga pernah berpesan kepada kita, dadiyo kiai sing kemajuan lan ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Yang berikutnya, dalam statuta Muhammadiyah tahun 1912 yang saya perkenalkan di awal tadi itu, tujuan Muhammadiyah saat itu adalah memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya. Tertulis memajukan, itu kan dibaca memajukan hal agama kepada anggotanya. Itu ejaan lama. Nah, di sini tersebut kata memajukan. Artinya sesungguhnya apa yang dipikirkan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan itu sesuatu yang maju gitu. Jadi cerdas Ki Haji Ahmad Dahlan itu. Jadi pikirannya itu jauh berkemajuan.